Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di pagi menjelang siang ini karena informasi seputar perang di Palestina yang setiap hari kita dapatkan dari potongan-potongan berita di sosmed, dan semakin hari semakin mencekam. Bahkan per hari ini saja, barusannya tadi saya melihat berita korban dari pihak Palestina saja sudah mencapai hampir 7.000. Itu belum yang tertimbun, yang belum diketahui di mana jasadnya karena kekurangan alat berat tentunya. Dan memang kondisinya juga hampir setiap hari mendapatkan teror dari Zionis Yahudi. Tentu ini menimbulkan satu pertanyaan bagi kita. Kenapa sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Palestina? Padahal hampir 1 abad mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka dibantai baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan hari ini adalah yang terparah, karena korbannya itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya 2 pekan saja sudah ribuan. Dan secara garis besar justru anak-anak dan kaum wanita yang menjadi korban. Padahal kalau kita lihat bagaimana sesumbar orang-orang Zionis Yahudi itu, mereka berusaha untuk mengelabui dunia dengan mengatakan bahwa kami ini sedang memerangi Hamas, walaupun kenyataannya mereka tidak sedang memerangi Hamas, tapi sedang membantai kaum muslimin. Karena buktinya yang mati itu bukan tentara Hamas, sedikit dari tentara yang mati. Justru yang menjadi korban itu anak-anak, wanita-wanita, orang-orang yang sudah tua renta. Mereka bukan Hamas, mereka kaum muslimin yang tidak sanggup mengangkat senjata. Kenapa itu pula jadi sasarannya? Dari sini kita tahu kejahatan orang-orang Yahudi itu luar biasa, karena target mereka bukan ke Hamas, tetapi bagaimana membumi hanguskan Palestina dan mencaplok negerinya. Itulah penjajahan yang nyata sebenarnya. Tapi soalan tadi harus dijawab. Bukankah warga Palestina lah kaum muslimin? Dan mereka di atas kebenaran, karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akidah mereka sama dengan kita, Islam mereka sama dengan kita, iman mereka sama dengan kita. Harusnya Allah menangkan. Tapi kenapa sampai hari ini hampir 70 tahun lebih tertindas dan belum ada tanda-tanda kemenangan? Mereka di atas kebatilan, agama mereka sangat menyesatkan. Kenapa Allah biarkan kebatilan dan Allah juga tidak memenangkan kebenaran? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ja'al haq wa zahaqal batil.
Kalau datang kebenaran, musnahlah kebatilan. Ini tentu harus dijawab. Kemudian muncul isu berikutnya. Sekarang perang ini meluas. Kalau kemarin kan hanya Hamas dengan Zionis Yahudi saja, mulailah kemudian meluas ke Hizbullah, meluas lagi kemudian ancaman-ancaman dari luar. Iran masuk, Rusia sudah mulai bicara, Cina juga sudah mulai mengancam. Seolah-olah kemudian perang ini meluas kemana-mana. Apakah kemudian akan terjadi perang dunia ketiga yang menandakan bahwa perang yang sekarang terjadi itu tanda dari tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat? Karena ada sebagian duat yang mereka mencocok logikan hadis-hadis Nabi SAW tentang peperangan kaum muslimin melawan Yahudi adalah tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apakah setelah peperangan ini Palestina akan merdeka? Kemudian dengan merdekanya Palestina hanya tinggal beberapa bulan atau tahun kemudian kiamat akan datang? Ini juga harus dijawab. Karena soalan-soalan ini banyak kemudian selalu berseliweran. Baik, kita akan rinci yang disebut dengan Malhamatul Kubur, Armageddon, dan perang melawan Dajjal laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jawab beberapa pertanyaan tadi, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahari." Kata Nabi SAW, permisalan seorang mukmin, kasih sayang, kelembutan, itu seperti jasad yang satu. Kalau satu anggota badan dalam jasad kita ini merasa sakit, maka satu badan pasti akan merasakan sakit. Contoh umpamanya, antum sakit kepala, kan kepalanya yang sakit, tapi badan ikut-ikut kepala juga, akhirnya ikut rebahan juga. Harusnya kan kepalanya ditaruh, badannya pergi kemana kan? Tapi kenapa kemudian badannya terpengaruh dengan sakit kepala? Atau kalau seandainya mungkin salah satu jari kita tersilet ataupun ketojros jarum lah gitu ya, bukankah yang kena tangannya? Harusnya kan tangannya aja yang kena. Kenapa pula mulutnya bilang aduh, kepalanya juga bilang pusing kan gitu. Lah seperti itulah ikatan kita dengan warga yang ada di Palestina itu. Kalau satu jiwa mereka melayang, maka rasa sakitnya juga sampai kepada kita, seolah-olah jiwa kita yang melayang. Kalau seandainya warga Palestina satu sakit, entah patah kaki, patah tangan karena terkena runtuhan atau terkena serpihan bom senjata dan begitu seterusnya, harusnya itu pula yang kita rasakan. Karena mukmin satu dengan yang lainnya itu yashuddu ba'duhu ba'd, seperti bangunan. Antara bata, semen, besi itu saling menguatkan. Dari sini kita tahu bahwa ada ikatan yang sangat kuat, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara muamalah. Muslim yang ada di negeri Indonesia dan Muslim yang ada di Palestina, karena mereka saudara kita. Dalam istilah militer itu ada jiwa korsan. Kalau mereka sakit, kita sakit. Karena itu menunjukkan sidqul iman. Ulama mengatakan sidqul iman, kebenaran iman kita. Kalau kita tidak merasakan sakit apa yang diderita saudara kita di Palestina, itu dipertanyakan imannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhi,
ma yuhibbu li nafsi, sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lihat kesempurnaan iman kita dipertanyakan kalau kita tidak punya kepedulian kepada saudara kita yang ada di sana. Harus peduli. Minimalnya satu, kalau kita memang mampu menyumbang dengan harta kita, sumbangkan harta kita semampu kita. Yang kedua, berdoa kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Dan yang ketiga, luruskan informasi soal Palestina. Luruskan informasi soal Palestina ini. Beritahu kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa negeri ini adalah negeri yang bersejarah. Tidak lepas daripada sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan sejarah Islam. Karena Masjidil Aqsa sendiri adalah akhir perjalanan Isra Nabi, kemudian awal dan akhir perjalanan Mi'raj Nabi. Bahkan Rasul 3 tahun ketika belum hijrah di Madinah itu salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah hijrah dilanjut lagi masih salat ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan baru peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram. Negeri yang dimana di atasnya mengepak-ngepakkan sayap malaikat dan mendoakan kebaikan kepada para penghuninya. Banyak sejarah. Sebarkan informasi-informasi mereka, informasi tentang keutamaan Palestina, keutamaan Masjidil Aqsa, sejarah-sejarah Palestina, sejarah-sejarah Masjid. Sebarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini kalau sudah besar dan kita sudah meninggal, mereka tidak akan melupakan Palestina dan tidak pernah melupakan Masjidil Aqsa, karena ada erat kaitan dengan kita. Maka 3 perkara ini penting yang mereka hajatkan hari ini. Sumbang mereka dengan harta kita, doakan mereka dengan doa terbaik kita dalam solat-solat dan waktu-waktu mustajab kita. Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, bukankah mereka di atas kebenaran? Mereka memperjuangkan la ilaha illallah, karena tidaklah seorang muslim diperangi itu kecuali karena mereka bertauhid kepada Allah, dan itu berdasarkan nas Quran dalam surah Al-Buruj itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa sedemikian rupa kecuali karena mereka beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menyebabkan kenapa Yahudi itu ingin mencaplok Palestina ini bukan semata-mata perebutan tanah sebagaimana yang dikeluarkan orang-orang liberal, bahwa ini hanya kedengkian orang-orang Yahudi itu sejak dulu di zaman Nabi SAW, dan tidak akan pernah dipadamkan sedikit pun. Satu dunia memadamkan kedengkian Yahudi kepada kaum muslimin tidak akan bisa. Kenapa? Karena memang itu sudah sunnatullah. Allah yang mengatakan dalam Quran kan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak akan redha dengan kita. Nasrani juga sama, sampai kita ikut agama mereka. Jadi ini bukan hanya seputar tanah, bukan, tapi lebih daripada itu, kebencian dan kedengkian orang Yahudi itu karena orang-orang Palestina itu muslim, karena mereka orang yang beriman, maka mereka tidak suka. Kemudian mengecap dengan cap-cap yang jahat sekali di permukaan bumi, dikatakan mereka teroris, mereka sadis. Siapa yang teroris, siapa yang sadis sebenarnya? Mereka sedang melempar batu ke mukanya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan jawab, kenapa Palestina tidak dimenangkan Allah sampai hari ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa agama kita tidak pernah menyuruh kita menghayal untuk menang. Agama kita itu tidak pernah menyuruh kita untuk menghayal kemenangan. Tetapi agama kita ini menyuruh kita untuk memperhatikan proses daripada sebuah kemenangan. Jangan berpikir soal kemenangan kalau proses kemenangan itu tidak ada.
Karena mustahil kemenangan itu diraih kalau seandainya proses menuju kemenangan itu tidak dilakukan. Jadi kita itu harusnya berpikir soal proses, bukan soal kemenangan. Nah, sudahkah kita lalui proses-proses kemenangan itu? Kalau belum dilakukan, macam mana kita akan menang? Karena kemenangan itu bukan ujug-ujug datang begitu, enggak. Ada proses-prosesnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 100 kalau tidak salah, Allah berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah, dia ingin hijrah keluar dari rumahnya, tujuannya hanya Allah dan Rasulnya, tapi Allah takdirkan belum sampai ke tempat hijrah, mati dia. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahala hijrahnya sudah sampai kepada dia. Walaupun belum sampai ke tempat hijrahnya, tapi pahala hijrahnya sudah sampai kepada dia. Artinya di sini bahwa orang ini sedang berproses hijrah kan, tetapi tidak sampai ke tempat hijrahnya. Kenapa? Karena di tengah jalan dia mati. Tapi dia mendapatkan hijrah secara sempurna walaupun tidak sampai. Artinya kalau seandainya kita ini sedang berproses menuju kemenangan, tiba-tiba dalam melakukan proses itu Allah takdirkan kita meninggal, maka di mata Allah Anda sudah menang. Walaupun di mata manusia belum menang, belum merdeka kok dikatakan menang. Ya, di hadapan mata kita dia belum menang. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan dalam proses itu dia mati syahid, dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan, hakikatnya dia sudah menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses namanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara soal mati syahid. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tuzibhu, kata Rasul. Barang siapa yang dalam hatinya ingin mati syahid, ingin mati syahid, ingin berperang seperti orang-orang Palestina melawan Zionis Yahudi, kepengen kita perang di sana. Tapi kan itu bukan wajib ain bagi kita, karena bukan negeri kita yang diserang. Dan itu adalah kewenangan pemerintah mengirim pasukan. Tidak bisa kita berangkat sendiri. Tetapi kata Nabi SAW, siapa yang mencari syahadah, betul-betul ingin mati syahid, dan jujur memang betul-betul dia ingin ke sana, tapi Allah takdirkan kita sakit, kemudian Allah takdirkan meninggallah kita dalam pembaringan, maka Nabi SAW mengatakan, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka orang ini sudah dihantarkan kepada pahala mati syahid walaupun mati dalam kasurnya. Dan itu yang dirasakan siapa? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu tidak ada satupun badannya kecuali ada bekas tusukan, entah panah, entah pedang, entah pisau, entah macam-macam. Harusnya orang seperti ini mati dalam pertempuran, tapi Allah takdirkan tidak. Khalid bin Walid mati dalam pembaringan, sampai dia mengatakan, sungguh menangis mata-mata para pengecut, katanya, karena melihat aku mati di atas pembaringan. Tapi bukan berarti Khalid kemudian mati konyol, sial gitu, tidak. Tetap dia mati di atas syahid. Kenapa? Karena niat syuhadanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita katakan apa? Bahwa yang kita pikirkan itu proses, bukan kemenangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa in ulhimat wa il fa idza ulhimtu
qadimtud du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku tidak mementingkan soal kapan doaku diijabah. Aku tidak pentinglah urusan kapan doa saya diijabah, kata Umar. Tetapi yang aku pentingkan adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa dengan cara-cara yang khusyuk, yang betul-betul bermunajat kepada Allah. Karena apabila aku diberikan ilham taufik agar aku bisa berdoa, terkadang ijabah itu menyertainya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan konsep kepada kita bahwa yang penting proses, bukan ghayah, bukan ujung kemenangan. Tidak, proses doanya itu. Soal ijabah nggak penting, kata Umar. Yang penting aku berproses, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang harus dilakukan ketika kita berdoa, mengikuti rukun-rukunnya, apa rukun yang harus saya ucapkan, saya lakukan ketika berdoa, dan begitu seterusnya. Itu yang kita perhatikan, karena kalau sudah betul cara doanya, pengkabulan itu nanti akan datang. Lah begitu juga soal kemenangan. Kalau kemudian proses-proses kemenangan itu kemudian kita lalui, insya Allah kemenangan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini maka kita paham. Coba kita introspeksi sekarang ini. Orang-orang yang melakukan demonstrasi membakar bendera Zionis Israel, mengutuk-ngutuk Israel gitu ya. Kemudian juga ada sebagian duat, sebagian ustaz, pasti Palestina menang. Untuk kali ini Palestina akan merdeka. Tapi hari-hari Palestina dibantai. Negara-negara Arab pun bungkam. Tentu ada maslahat yang kita tidak tahu. Kenapa mereka tidak membantu jor-joran bahasa kitanya kan? Ya, karena boleh jadi mungkin juga mereka memperhatikan negara mereka masing-masing. Kalau ikut campur mereka diserang makin banyak lagi korban atau apalah, wallahu alam kan gitu. Tapi menjazmkan, meyakinkan bahwa akan merdeka, kita katakan ya Palestina pasti akan merdeka. Palestina itu akan merdeka karena memang Nabi SAW yang mengatakan disitulah kekuatan kaum muslimin dan disitulah keruntuhan orang-orang Zionis Yahudi. Tapi kapan merdekanya kita tidak tahu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Palestina kok tidak menang dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal, pertanyaan balik, apakah proses kemenangan itu sudah dilakukan? Kalau belum dilakukan, menghayal Anda mengatakan Palestina merdeka, menghayal Palestina menang itu, karena prosesnya tidak ada. Seperti apa proses-proses supaya Palestina itu merdeka? Ya dengan cara memulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Apakah sholat kita sudah tepat waktu dan sudah juga ditambah dengan sunnah-sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya? Apakah kita sering menghatamkan Quran? Apakah kita sering bersedekah? Apakah kita sering kemudian juga membiasakan untuk beramal saleh, berbuat baik kepada manusia, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia? Coba ini jawab dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya yakin ikhwatu fiddin, kalau seandainya masing-masing kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka betul-betul menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mustahil doa-doa kita pasti mustajab untuk kemerdekaan dan kemenangan Palestina itu. Tapi kalau tingkah laku kita aja mengutuk Yahudi, tapi tingkah laku macam Yahudi, macam mana ceritanya? Ya. Kita kutuk-kutuk Yahudi, akhlak kita pula macam Yahudi, kan nggak balance gitu. Contoh seperti apa? Yang sering contohkan mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Islam ditinggalkan, tokoh-tokoh Yahudi pula dibanggakan. Ustaz, saya tidak tahu dia tokoh Yahudi. Ya, Anda tahu dia kafir aja sudah cukup tuh. Ya, pemainnya artis-artis, penyanyi-penyanyi yang dinyanyikan oleh artis-artis kita yang muslim, mengutip nyanyian-nyanyian orang-orang barat yang kafir, ataupun mungkin ya kan, itu kan banyak pemain-pemain bola dunia itu dari Yahudi itu.
Kita bangga pula. Tapi kita tidak pernah mempelajari sejarah Nabi seperti apa, mempelajari sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana cara mereka meraih kemenangan. Kalau itu yang kemudian mental yang kita tanamkan, kita mengutuk Yahudi tapi Anda sendiri sebenarnya mengadopsi Yahudi, repot. Kenapa kemudian ada kaitan kemenangan di Israel dengan ketakwaan kita yang ada di sini? Karena tadi di mukadimah sudah saya katakan, Muslim itu ada kaitannya dengan kita di sini. Jadi apa yang mereka rasakan kita rasakan di sini. Pengaruh yang ada pada. Jadi kalau kita ini memang betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu akan mempengaruhi kepada saudara kita yang ada di sana. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika 70 syuhada, para penghafal Quran, dibantai dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Nabi berdoa dengan kunut nazilah, kan begitu. Nabi di mana orang yang terbantai itu di mana? Artinya ada pengaruh Muslim yang ada di sini dengan Muslim yang ada di sana. Ya, maka mulailah dari memikirkan proses kemenangan itu. Perbaiki dari diri kita sendiri. Sudahkah kita bertakwa? Sudahkah kita beriman? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal? Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, kabulkan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apakah kalau seandainya Allah takdirkan Palestina itu merdeka, oke lah, sebagaimana yang kita inginkan semua Palestina itu merdeka, ntar lagi merdeka umpamanya, apakah kemudian setelahnya beberapa bulan atau beberapa tahun akan terjadi kiamat besar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW, perhatikan 6 perkara kata Rasul sebelum kiamat tiba. Yang pertama kata Nabi SAW, mauti, kematianku. Yang pertama kematianku. Yang kedua kata Nabi SAW, fathu Baitul Maqdis, terbebaskannya Baitul Maqdis. Ya. Kemudian yang ketiga al-mutan. Mutan itu artinya kematian yang mewabah. Seperti kemarin corona gitu, kematian di mana-mana tuh. Itu namanya mutan. Ya, mutan itu artinya kematian yang serentak gitu, yang memakan korban banyak orang. Dan begitu seterusnya. Syahidnya adalah pembebasan Baitul Maqdis. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Dari hadis ini ada orang yang memahami, lihat hadis ini saja mengatakan tidak mungkin tegak hari kiamat sampai Baitul Maqdis dibebaskan. Allah takdirkanlah, kita katakan Baitul Maqdis terbebaskan tahun ini, kemudian Palestina merdeka. Apakah setelah itu akan terjadi kiamat? Kita tidak meragukan kiamat dekat, karena Rasul yang mengatakan kematian Rasul sudah menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Diutusnya dan kematian Rasul sudah menunjukkan kiamat itu dekat, kan? Kata Rasul, ana wasa'ah kahataini. Kata Rasul, saya dan hari kiamat itu seperti ini, saking dekatnya. Ya, 2 jari didepetkan begini. Tapi kan apakah sampai hari ini, lihat dari kematian Rasul 14 abad sekarang, apa terjadi kiamat? Kan belum. Kalau kiamat kecil ya lah. Tapi kalau kiamat besar, alhamdulillah sampai hari ini kan belum ada. Tapi apakah dengan kemudian sebentar lagi, anggaplah nanti mungkin dalam bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini Palestina menang kemudian merdeka, Baitul Maqdis dikuasai kaum muslimin, itu menandakan bahwa kiamat sudah dekat. Beberapa tahun pasti akan terjadi kiamatul kubro. Ikhwan, saya luruskan pemahaman ini. Baitul Maqdis ini pernah dikuasai kaum muslimin, bukan sekarang. Dulu-dulu sudah dikuasai kaum muslimin. Pertama yang menguasai Baitul Maqdis siapa? Umar ibn Khattab. Umar menguasai Baitul Maqdis, bahkan yang memegang kunci Al-Quds itu Umar. Artinya kan pernah merdeka dan pernah dikuasai kan kaum muslimin. Tak kiamat juga tahun-tahun setelahnya.
Bahkan itu kemenangan yang luar biasa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar betul-betul menguasai secara utuh. Tapi sampai hari ini tidak ada kiamat. Sampai akhirnya direbut lagi oleh kaum Salabiyin. Kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang mengatakan dia orang Kurdi, ada yang mengatakan orang Arab, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pernah juga Baitul Maqdis dibebaskan kembali dan jatuh lagi ke tangan kaum muslimin. Artinya pernah merdeka juga. Tapi setelah Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Baitul Maqdis terjadi kiamat? Tidak juga. Ya kan? Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, dikuasai Mesir. Pernah dikuasai Mesir. Apakah juga terjadi kiamat? Tidak juga. Kemudian setelah dikuasai Mesir, diambil alih oleh Yahudi. Kalau sekarang kemudian Allah takdirkan Baitul Maqdis, apakah terjadi kiamat? Tidak ada hadis yang mengatakan setelah kemerdekaan Palestina tahun ini kalau Allah takdirkan akan kiamat. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Bisa saja setelah kemudian merdeka nih Palestina ini, nanti besok-besok dijajah lagi, nanti merdeka lagi dijajah lagi, merdeka lagi dijajah lagi, ya seperti itu aja. Sampai pada waktunya nanti kalau sudah takdirkan muncul seorang imam yang disebut dengan Al-Mahdil Muntadhar, barulah kita yakin Palestina merdeka, dan disitulah telah dekat kiamat besar. Karena mukaddimah kiamat besar itu munculnya Al-Mahdi, itu mukaddimahnya. Tanda-tanda kiamat pertamanya Dajjal keluar. Jadi kita katakan tidak demikian. Apalagi kalau soal cerita kiamat. Nabi SAW pernah ditanya Jibril, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan kiamat? Apa kata Jibril? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tidak bisa kita prediksi. Ini namanya cocok logi namanya. Jangan mencocok logikan dalil. Kan ini perkara gaib. Kiamat loh soal perkara gaib. Bahkan Arab Baduy datang kepada Rasul bertanya dengan soalan yang sama dan mengatakan, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Karena memang tidak tahu kapan kiamat. Kenapa kemudian prediksi ini kalau Palestina merdeka kiamat? Kata siapa? Orang Palestina dari dulu sudah pernah merdeka di zaman Umar, Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Mesir sudah ada. Tapi tidak kiamat-kiamat juga. Kan kiamat di perkara gaib. Harus ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Baik tanda-tanda kecil yang jumlahnya 200 lebih, ataupun tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj wa Ma'juj, matahari terbit dari arah barat, munculnya binatang yang melata yang bisa bicara, duhon, dan begitu seterusnya kan itu. Tidak ujuk-ujuk kemudian kiamat besar habis Palestina merdeka kan. Bisa saja setelah merdeka dijajah lagi, kita tidak tahu. Maka jangan memastikan bahwa kiamat itu akan tegak setelah Palestina merdeka tahun ini. Umpamanya Allah takdirkan seperti itu. Kalau mereka berdalil, Ustaz, ada hadis yang mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Rasul, sampai orang-orang Islam memerangi orang Yahudi. Sekarang Israel dikuasai Zionis, dan Zionis itu rata-rata orang Yahudi. Dan sekarang yang memerangi Zionis Yahudi itu Palestina dan seluruh warga Palestina Muslim. Bahkan hadisnya cocok nih. Karena tidak akan tegak kiamat sampai orang-orang Muslim memerangi orang Yahudi, kan begitu. Kita katakan orang Muslim memerangi orang Yahudi itu sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi SAW sudah diperangi sama Nabi, bahkan menang lagi Nabi itu. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa musuhnya? Kalau di Mekah memang orang musyrik, kalau di Madinah orang Yahudi. Bahkan perang 4 kali menang semuanya. Pertama perang melawan Bani Quraizah, menang. Kedua perang melawan Bani Nadir, menang. Kemudian perang melawan Bani Quraidah, menang. Kemudian terakhir melawan Yahudi Khaybar, menang lagi. Tak jadi kiamat juga. Sampai sekarang
Tidak kiamat-kiamat, Rasul sudah mengalahkan loh 4 peperangan besar sampai Yahudi terusir dari kota Madinah. Tak ada kiamat juga. Kiamat-kiamat kecil ya, kiamat besar kan belum ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Yahudi pernah kalah juga. Berapa kali pernah kalah bersama kaum muslimin, Salahuddin Al-Ayyubi dan banyak sekali orang-orang kafir dikalahkan kaum muslimin. Tapi tidak ada kiamat juga. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dudukanlah hadis-hadis soal peperangan akhir zaman. Ya, bukan berarti diisyaratkan kepada peperangan hari ini. Perang dunia ketiga atau tanda-tanda atau pintu kepada perang dunia ketiga. Sebelum dunia ketiga atau anggaplah Armageddon, atau anggaplah, kenapa disebut Armageddon? Karena itu diambil dari nama daerah peperangan di Palestina itu. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan Armageddon, yaitu nama sebenarnya, nama daerah, ya. Tapi kita kaum muslim mengatakan Malhamatul Kubra. Bahasa Arab Malhamatul Kubra, daging yang melayang-layang ke langit, kan dahsyatnya perang itu. Ya. Itu harus ada mukaddimah dulu. Mukaddimah munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini siapa? Karena Al-Mahdi ini juga bicara masalahnya dengan dongeng-dongeng orang Syiah. Kan banyak dongeng-dongeng orang Syiah itu tentang Al-Mahdi. Lalu si Mahdi yang mana yang benar? Mahdinya kita ahli sunnah atau Mahdinya Syiah? Mahdi aja belum muncul. Kemudian kalau memang Al-Mahdi itu muncul namanya Muhammad ibn Abdullah, maka pasukan dari Syam akan membunuhnya. Kemudian mereka dibinasakan di Baidah antara Mekah dan Madinah, digempakan, diperosokkan ke dalam bumi. Ini aja belum terjadi. Kemudian kita memprediksi, wah ini gerbang Malhamatul Kubra, perang. Ma'asyiral muslimin, tidak bisa. Hadis-hadis soal peperangan di akhir zaman itu, kata Syekh Al-Munajjid rahimahullah hafizahullah taala mengatakan, ini perkara-perkara gaib. Jangan dicocok logikan. Pasti meleset. Ya. Nanti Anda jadi dukun jadinya. Lalu apa bedanya Anda dengan dukun jadinya nanti? Yang selalu meleset kan gitu ya. Maka dari sini kita cukup imani saja. Ambil proses-proses tadi saja yang saya sebutkan dari awal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai kita merubah diri-diri kita, baru Allah akan merubah. Palestina tidak akan berubah kalau kita tidak berubah. Tapi Palestina akan berubah kalau kita juga ikut berubah di sini. Dengan cara apa? Luruskan akidah. Apalagi kita di Palestina sini kan campur tangan lebih banyak kepada Syiah kan. Hizbullah Syiah, kemudian juga Iran Syiah. Ya. Sementara syarat kemenangan itu apa? Memiliki akidah yang lurus. Syarat kemenangan itu memiliki akidah yang lurus. Itu nas Quran. Allah menjanjikan kemenangan itu kepada orang-orang yang berakidah lurus, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau akidahnya menyimpang, ikhwatu fillah muliakan Allah azza, mungkinkah Allah memberikan kemenangan? Mustahil. Ya, makanya kenapa kita juga memberikan informasi soal Palestina ini harus jelas, ya, jangan simpang siur, harus dibedakan. Ada ilmunya di situ. Jangan asal bicara. Kata-kata ulama, man qala bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang kalau bicara bukan bidangnya pasti mendatangkan yang ajaib omongannya itu. Pasti itu. Orang kalau bukan bidangnya kok ngomong komentar-komentar ajaib-ajaib ngomongannya itu, nggak jelas tuh. Ya. Jadi kalau memang kita tidak banyak informasi soal Palestina, ya, maka ambillah sumber-sumber yang sahih. Jangan semua sumber kita sebarkan, semua sumber kita share. Ini sama, kalau memang berita itu hoax, sama aja kita menyebarkan berita hoax. Ya. Dan itu luar biasa nanti dampaknya, karena ini mencakup keamanan negeri, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Baik, kita akan masuk. Jadi yang dimaksud peperangan akhir zaman itu maksudnya apa? Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengan jelas menceritakan tentang kisah peperangan di akhir zaman.
la taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw dabik fayakhruju ilaihim jayshun minal madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idzin fa idza tasafu qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzina wa bainal ladzi sabbau minna nuqatiluhum fayaqulul muslimuna la wallah la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum fayahzumu thuluthun hatta fayahzumu thuluthun la yatubullahu alaihim abada wa yaqtulu thuluthuhum afdalus syuhada indallahi yawma idzin wa yaftatihu thuluthu la yuftanuna abada fayaftatihuna Qustantiniya fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaim qad allaqu suyufahum bizaitun isaha fihim syaitan innal masih qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dhalika batilun fa idza ja'u syam kharaja fa bainahum yu'iddu lil qital yusawwuna as-sufuf id uqimatis shalah fayanzilu Isa bin Maryam. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga bangsa Romawi datang ke A'maq atau Dabik. Lalu pasukan dari Madinah datang menghadang mereka. Ketika mereka telah berbaris, bangsa Romawi berkata, biarkanlah antara kami dan orang-orang yang tertawan dari kalangan kami sehingga kami dapat membunuh mereka. Kemudian kaum muslimin berkata, demi antara kalian dengan saudara-saudara kami tawanan dari bangsa Romawi yang telah masuk Islam. Lalu kaum muslimin memerangi mereka. Sepertiga dari mereka kalah dan lari kocar kacir. Allah tidak menerima tobatnya. Sepertiga dari mereka terbunuh dan mereka sebaik-baik para syuhada. Dan sepertiganya melakukan penaklukan-penaklukan, mereka tidak akan terkena fitnah untuk selamanya. Akhirnya mereka dapat menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagikan harta rampasan perang dan menggantungkan pedang-pedang mereka di atas pohon zaitun, tiba-tiba saja syaitan berteriak, sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah mendatangi keluarga kalian. Kemudian mereka keluar, akan tapi hal itu tidak benar. Selanjutnya mereka datang ke Syam, ternyata Dajjal keluar. Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang, mereka meluruskan barisan saf-saf mereka dalam solat. Tiba-tiba qomat untuk melaksanakan subuh. Tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam di tengah-tengah mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita akan runut secara singkat, ya. Macam mana kemudian terjadinya perang Malhamatul Kubra ini? Apakah kemudian juga perang Malhamatul Kubra ini juga berkaitan dengan perang yang ada di Palestina ataukah tidak? Ma'asyiral muslimat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Di antara tanda-tanda yang jelas, ya, tanda-tanda yang jelas bahwa terjadinya perang ini adalah kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Selama berita tentang kemunculan Imam Mahdi belum ada, maka belum ada peperangan. Karena peperangan ini yang mimpin dia masalahnya. Ditanya, muncul dulu lah pemimpinnya, kemudian nanti tentara dari seluruh dunia bergabung di situ. Baru kita katakan benar ini sudah mendekati akhir zaman. Ya. Adapun sekarang yang perang di Palestina, Imam Mahdi kemana? Belum muncul. Kata orang Syiah sudah ada katanya. Di mana? Di Sirdab. Mana Sirdab? Irak.
Di mana? Di Sirdab Irak, dalam gua katanya. Lagi nunggu. Ya, makanya orang Syiah itu banyak yang menggedor-gedor pintu Sirdab dan mengatakan ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, keluar Mahdi. Ya enggak keluar, enggak ada orangnya. Mana pula kan itu. Karena Al-Mahdi kita ini beda dengan Al-Mahdi mereka. Kalau Al-Mahdi kita turunan Hasan ibn Ali, kalau Mahdi mereka turunan Husain ibn Ali. Yang mana satu? Berarti ada dua Mahdi di sini. Versi kita ahli sunnah turunan Hasan ibnu Ali, ataukah versinya Syiah yang mengatakan turunan Husain ibn Ali? Ya memang dua-duanya putra Ali, Hasan Husain itu. Tapi kita ahli sunnah punya dalil kenapa Al-Mahdi itu turunan Hasan, bukan turunan Husain. Sebenarnya berdalil adalah karena Husain ini pernah berkuasa. Setelah khilafah Ali, siapa yang megang kekuasaan? Hasan, bukan Husain. Husain tidak pernah berkuasa. Yang pernah berkuasa itu Hasan 6 bulan menggantikan Ali karena ayahnya meninggal dibunuh. Tetapi kemudian karena Hasan ini putraan ini lembut orangnya, tidak mau ada lagi pertikaian antar kaum muslimin, pertumpahan darah, dia mengalah dengan cara apa? Menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah yang ada di Syam. Sudah, kita damai saja, jangan ada peperangan. Makanya tahun penyerahan kekuasaan Hasan kepada Ali itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada perang saudara lagi. Setelah itu baru di tangan Muawiyah baru Islam disebarkan lagi sampai ke Afrika sana, sampai nyeberangi lautan lagi. Ya. Yang disabdakan Rasul, nanti kaum muslimin akan berperang menyeberangi lautan. Nah, itulah Muawiyah, itulah pertama yang menyeberangi lautan itu di zaman Utsman bin Affan. Akhirnya bisa membebaskan Afrika. Jadi kalau belum ada Imam Mahdi muncul, maka peperangan besar, maksudnya peperangan Malhamatul Kubro. Karena Malhamatul Kubro juga bukan berarti kemudian itu perang dunia ketiga, bisa saja perang dunia keempat, kelima, keenam, kan gitu kan. Karena kan tidak disebutkan apakah Malhamatul Kubro itu sama dengan perang dunia ketiga, kan nggak ada hadisnya. Cuman itu prediksi-prediksi kita saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan ambil poin per poin dari hadis yang kita baca. Yang pertama, kapan perang besar terjadi? Maka itu disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasul mengatakan bahwa imaratul Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Apabila Baitul Maqdis Al-Quds hari ini itu sudah tegak kekhilafahan kaum muslimin di sana, maka Madinah akan roboh. Bukan berarti roboh hancur, tidak, karena tidak ada penghuninya. Mereka semua hijrah ke Palestina. Ini kalau sudah orang-orang Arab yang lurus imannya, yang lurus akidahnya mulai hijrah dan menjadikan Palestina itu adalah kekuatan kaum muslimin, kemudian dibaiatnya Al-Mahdil Muntadhar dan tegaknya khilafah di sana, inilah mulai muncul peperangan besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam hadis tadi Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Ini yang pertama yang harus dipahami tentang Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, peperangan itu terjadi dengan senjata tradisional. Jadi bukan kayak sekarang main rudal, main nuklir, main ya. Mana hadisnya tadi? Lafaz yang hadis saya baca, mereka meletakkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Kalau memang yang dimaksud di sini adalah senjata canggih yang sekarang hari ini banyak digunakan negara-negara dalam perang, tentu bahasa hadisnya bukan pakai suyuf, bukan pakai pedang, tapi aslihah, mungkin pakai senjata yang umum bahasanya. Kalau pedang kan khusus. Makanya kata Syekh Abdullah Imam, seorang ulama Yaman gitu ya, salah satu murid Syekh senior Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya tentang masalah Malhamatul Kubra, dia mengatakan bahwa nanti perang di akhir zaman, maksudnya perang yang dahsyat itu, manusia tidak lagi memiliki alat-alat modern. Tidak ada senapan, tidak ada meriam, tidak ada tembakan, tidak ada pesawat, tidak ada bom, tidak kembali ke tombak, panah, pedang, kuda, unta, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan di situ terjadi perdamaian
antara Muslim dan Nasrani, bukan dengan Yahudi. Muslim dengan Nasrani. Yahudi itu ngumpet. Yahudi takut ngumpet mereka. Yang berani itu justru Romawi, orang-orang Nasrani, dan akan terjadi perjanjian Hudnah, gencatan senjata, kesepakatan untuk menyerang agama-agama di luar daripada Islam, Nasrani dan Yahudi, dan Allah menangkan. Masalahnya ketika dimenangkan, orang Nasrani mengklaim ini kemenangan kita, ghalabas salib, kata hadis itu. Salib yang menang, salib yang menang. Muslim marah, ini kan kemenangan bersama, kenapa kemudian mengklaim salib yang menang? Maka Muslim mengatakan balillah ghalab, Allah yang memenangkan perang, bukan salib. Tiba-tiba kemudian Muslim ini marah, yang mengatakan ghalabas salib dibunuh karena dia sudah berkhianat. Tiba-tiba kemudian yang membunuh orang yang salib dibunuh balik. Itulah ciri-ciri orang Yahudi Nasrani, suka mereka itu melanggar perjanjian. Akhirnya disinilah terjadi perang antara Muslim melawan orang Nasrani, bukan Yahudi. Malhamah al-Kubra itu yang diserang orang Nasrani, itu disebut Malhamatul Kubra Armageddon tuh ya. Lah akhirnya kemudian dari sinilah maka tadi hadis tadi, ada yang sepertiga pasukan takut, akhirnya tidak mau jihad, maka mereka tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sepertiga pasukan berani mati jihad, mati syahid, kata Rasul, itulah sebaik-baik orang yang mati syahid ketika itu. Lah yang sepertiganya inilah yang kemudian memenangkan peperangan dan menaklukkan negeri-negeri, sampai kemudian semua negeri, ada satu daerah yang separuhnya di lautan, separuhnya di daratan, ditaklukkan hanya dengan takbir dan la ilaha illallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima, setelah terjadi perjanjian Muslim dan Nasrani, barulah penaklukan kaum muslimin terhadap orang-orang Nasrani sampai ke Eropa sana malah ya, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Baru setelah itu mereka mendengar, ketika mereka sudah senang, menang, dapat harta rampasan perang, mereka menggantungkan pedang di atas pohon zaitun, terdengar Dajjal muncul. Makanya kemudian Al-Mahdi mengutus 10 penunggang kuda untuk memastikan kabar itu, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Aku kenal sifatnya dan aku kenal siapa penunggangnya, kata Rasul. Ternyata setelah dicek nggak ada. Artinya kalau memang perang waktu itu menggunakan teknologi, kenapa pakai kuda? Cari informasi harusnya kan pakai pesawat kan itu ya. Dari Eropa sana ke Syam harusnya kan pakai helikopter, pesawat. Lalu menyuruh kuda-kuda itu penunggang kuda. Memang kembali ke tradisional nantinya, pendelanya seperti itu. Entah kapan kan, wallahu alam, kita tidak tahu. Baru setelah terkalahkan kaum Nasrani, disinilah Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal muncul itu karena sebuah kemarahan. Dajjal tidak akan muncul kedua karena disulut emosinya. Kan hadisnya begitu. Siapa yang menyulut emosi Dajjal sehingga Dajjal keluar? Yahudi yang menyulut emosi Dajjal, makanya dia keluar. Kenapa Yahudi yang menyulut emosi? Yahudi itu pengecut. Ketika terjadi peperangan antara Muslim dan orang-orang Nasrani, Yahudi sembunyi ngumpet, marah Dajjal. Makanya Dajjal membangkitkan orang-orang Yahudi dan memimpin pertama kali 70.000 Yahudi Asfahan. Itu yang dipimpin oleh Dajjal. Terjadi perang dahsyat kedua kalinya, Malhamatul Kubra. Sekarang terjadi kedahsyatan perang kedua kalinya melawan Dajjal. Lah disinilah kaum muslimin kalah, sehingga Al-Mahdi Al-Muntadhar terpaksa harus naik ke Bukit Tur, dan mereka menjadi Masjid Tur itu menjadi markas mereka. Makanya ada 4 masjid yang tidak akan Dajjal masuk di situ: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Tur. Nah, di situ tidak akan Dajjal masuk di situ. Karena Masjid Tur itulah menjadi base campnya tentara Al-Mahdi untuk menghindari kontak fisik dengan Dajjal dan pasukannya. Ketika mereka sudah terkepung, sampai Rasul mengatakan kepala lembu lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham, karena yang mereka hajatkan makanan. Seperti sekarang lah orang Palestina kan itu.
Mereka tidak berhajat kepada uang real, dinar, tidak. Yang mereka hajatkan makanan, minuman, listrik, itu yang mereka hajatkan. Air yang mereka inginkan. Kalau dikasih uang pun untuk beli di mana kan itu. Jadi sampai kepala kerbau lebih berharga dibandingkan dinar dan dirham itu oleh pasukan Al-Mahdi itu. Sampai ketika mereka, kalau kita lama-lama di atas Bukit Tur ini, kita mati konyol namanya, bukan mati syahid. Lebih baik kita lawan, apapun hasilnya lawan, dilawan. Tapi sebelum mereka melawan, Allah takdirkan di waktu subuh turun Isa bin Maryam. Disitulah perang yang kedua. Kalau perang pertama kan langsung Al-Mahdi yang mimpin. Perang kedua melawan Dajjal ini Isa yang mimpin, dan juga Al-Mahdi. Dan Allah menangkan, singkat cerita. Ma'asyiral muslimin, itulah ringkasan ya. Kalau saya ingin jelaskan, antum bisa lihat YouTube saya aja lah, di Humairah Channel New. Di situ ada pembahasan perang akhir zaman lengkap, selengkap-lengkapnya insyaallah ya. Kita tarik ke awal pembahasan. Tidak benar kalau seandainya Allah takdirkan Palestina merdeka, akan terjadi kiamat beberapa bulan, beberapa tahun setelahnya. Kiamat itu pasti terjadi. Tapi kalau menjazmkan, memastikan bahwa setelah merdeka Palestina hari ini, kiamat, enggak juga. Karena nanti orang Yahudi senang. Senangnya apa? Biarkanlah berita kayak gini berkembang kan gitu. Biar melemahkan kaum muslimin katanya. Kenapa melemahkan kaum muslimin? Kalau kiamat sudah dekat, kita bantu Palestina, anak dah siap. Akhirnya tak mau perang. Nanti aja lah, diulur-ulur lah perangnya katanya. Saya belum siap nih, masih banyak dosa nih kan gitu ya. Kan informasi seperti ini. Yang kedua juga, pertanyaan awal tadi, bahwa kita jangan bicara soal hasil, bicara proses. Kata Nabi SAW, kalau di tanganmu ada biji, besok mau kiamat, tanam, kata Rasul. Entah biji salak, entah biji gandum, entah biji apa, kata Rasul tanam. Udah jelas-jelas besok mau kiamat, kata Rasul suruh tanam pula di situ. Lalu apa manfaatnya kan menanam itu kan? Ini seolah-olah mengarahkan ke mana? Proses. Jangan cerita kiamat, cerita proses. Apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Ngapain cerita kapan kiamat, kapan kiamat, kapan menang, kapan menang, kalau prosesnya nggak ada ya? Jadi menghadapi kiamat itu bukan bertanya kapan kiamat, tapi kata Nabi SAW kepada Arab Badui itu, wa ma'adattalaha, apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat? Apa yang kau sudah siapkan untuk kiamat tuh? Salat sudah banyak, sedekah sudah banyak, amal soleh sudah banyak, baca Quran berapa kali hatam, zikir apakah sudah menjadi pembahasa lisan, atau masih gibah, masih menghina, masih namimah, masih bully, masih fitnah, masih. Kalau nggak ada persiapan, janganlah tanya kiamat. Sama, jangan tanya kapan menang kalau proses-proses ke arah situ itu loh kita belum lakukan. Ya, maka untuk mengakhiri kajian kita ini, karena sudah setengah 12 juga, maka sekali lagi tetap kita serukan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, bantu Palestina. Mereka saudara kita. Tidak bisa dengan harta benda kita. Kalaupun kita sanggup salurkan ke pos-pos yang jelas. Karena banyak kita ini kadang-kadang di lampu merah ini orang minta sumbangan dikit-dikit Palestina, dikit Palestina tuh. Kadang-kadang kita masih ragu-ragu, betul tak sampai ke Palestina? Jangan-jangan sampai ke Jawa saja. Terus sampai ke Medan, terus sampai di Batam aja rupanya beli rumah. Kita enggak tahu. Dan berapa banyak kan? Kemarin viral itu ada orangnya sumbangan masjid, kemudian ketangkap di channel apa itu, saya lihat dari awal sampai akhir. Rupanya apa? Ya untuk keluarga dia. Untuk keluarga dia yang minta sumbangan itu ya bapaknya, istrinya, pamannya, ponakannya. Jadi orang-orang itu juga komplotan rupanya. Lah jangan sampai kita ini sudah niat baik, ingin nyumbang ke Palestina, tidak sampai pula ke sana. Sebenarnya niat kita sudah sampai kepada Allah. Cuman kalau seandainya lebih sampai lagi kan lebih manfaat. Maka salurkan ke lembaga-lembaga yang sudah jelas. Lembaga-lembaga yang enggak jelas jangan. Ya, yang jelas-jelas sampai entah lewat pemerintah yang jelas gitu ya, atau lembaga-lembaga swasta yang memang kita tidak meragukan lagi, titip kepada mereka. Kalau tidak bisa berdoa, ambil waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu sholat, di sepertiga malam akhir, di waktu hujan antara adzan dan qomat gitu. Kalau anda yang sedang haji, sedang umroh, di sana banyak tempat-tempat mustajab.
waktu-waktu mustajab. Kalau kita bisa menggabungkan doa kita yang ikhlas, waktunya mustajab, tempatnya mustajab, maka itu lebih baik lagi. Kalau tidak bisa, dengan doa juga sebarkan informasi yang baik. Jelaskan soal Palestina. Inilah sejarah Aqsa, ini sejarah Palestina, supaya anak-anak kita tidak ketinggalan sejarah. Ya, jangan cerita-cerita anak-anak Upin Ipin aja. Itu yang tahu tuh. Ya, sejarah-sejarah sahabat, sejarah para ulama, sejarah ini. Kalau bisa itu yang kita tonjolkan. Sekarang ini mumpung Palestina, jelaskan soal Palestina. Apa itu Palestina? Apa keutamaannya? Kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Jelaskan secara ilmiah. Ini dalil Qur'annya, ini dalil sunnahnya, ini sejarahnya. Sehingga orang punya informasi, sehingga lurus dalam akidah kita ya soal Palestina ini. Karena itu kunci kemenangannya di situ. Meluruskan akidah, meluruskan informasi, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah 11:30 juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.